Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Golkar itu ternyata punya planning B. Planning B-nya adalah gabung koalisi Anies usai P3 dukung Ganjar menjadi capres pada Pilpres 2024 itu. Partai Golkar digoda untuk masuk koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sejumlah pengamat politik menilai ada peluang Golkar merapat ke barisan Nasdem dan kawan-kawan itu. Ajakan tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Ali. Ia menyebut koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar itu sudah bubar. Ali membuka peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun, ia menegaskan posisi itu tak boleh jadi syarat Golkar bergabung dengan koalisi perubahan. Hal senada juga disampaikan Sekjen PKS yakni Abu Bakar Al-Habsyi. Menurut Abu, Airlangga mungkin saja jadi cawapres Anies, tetapi perlu perbincangan yang panjang. Wacana Golkar bergabung dengan koalisi perubahan terus berembus karena Airlangga menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi tersebut. Ia menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya itu AHY di Cikeas itu Bogor pada Sabtu kemarin. Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Pertemuan digelar di daerah MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin kawan-kawan. Jadi sebelum ke Pak SBY dia juga sempat bertemu duduk sama Pak Surya Paloh itu. Nah, pada saat bersamaan Airlangga juga menemui Ketua Umum PKB yakni Caimin Muhaimin Iskandar itu. PKB pun mengklaim Airlangga sepakat membawa Golkar masuk koalisi pendukung Prabowo. Jadi Golkar ini atau Airlangga ini memang sangat aktif bertemu dengan para petinggi-petinggi partai politik itu. Namun sejauh ini belum memutuskan posisinya mau kemana itu. Coba kita lanjut di sini. CNN Indonesia telah menghubungi juru bicara Partai Golkar, yakni Tanto Yahya dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio itu tentang peluang Golkar masuk koalisi pendukung Anies Baswedan. Namun keduanya tak merespon hingga berita ini tayang. Pengamat politik Universitas Andalas, Asri Naldi itu menilai Golkar sangat mungkin bergabung dengan koalisi perubahan. Dia beralasan Golkar perlu koalisi yang menawarkan posisi menguntungkan itu. Menurut Asri Naldi, itu KIB sudah bubar secara de facto setelah P3 mengusung Ganjar. Selain itu, Airlangga punya kedekatan dengan sejumlah tokoh di barisan pendukung Anies Baswedan. Dia berpendapat Golkar perlu merapatkan atau mendapat posisi cawapres untuk mengerek perolehan suara di Pileg. Posisi cawapres akan menjadi target Golkar bila hendak mencari koalisi baru. Asri Naldi menyoroti elektabilitas Airlangga saat ini. Survei Indikator Politik Indonesia pada minggu kemarin menyebut elektabilitas Airlangga cuma 0,9%. Survei Lembaga Survei Indonesia LSI dengan samping 31 Maret hingga 4 April kemarin juga menyebut elektabilitas Airlangga sebagai cawapres itu hanya 2,7%. Terpisah dengan analisis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar itu juga melihat ada kemungkinan Golkar merapat ke koalisi Anies. Ia menegaskan kemungkinan itu bisa terjadi jika Airlangga tak dapat endorse Jokowi untuk menjadi cawapres Ganjar. Meski demikian, ia melihat peluang Golkar merapat ke koalisi perubahan itu sangat kecil. Hal itu karena Golkar pasti mengincar kursi cawapres Anies Baswedan. Pada saat yang sama, partai-partai di koalisi perubahan tak kunjung sepakat soal cawapres. Nasdem ingin cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama, Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS menawarkan beberapa sosok agamis untuk jadi pendamping Anies Baswedan. PKS lebih banyak menyodorkan nama. Kemarin terakhir ada nama Pak Mahfud juga disodorkan, kemudian juga pernah menyodorkan Pak Aher, kemudian juga pernah menyodorkan Ibu Khafifah juga kalau tidak salah itu. Kemudian Gatot
Nurmantio itu juga pernah disodorkan oleh PKS untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ya, kembali lagi ke Golkar. Golkar ini memiliki planning B ternyata. Planning B-nya itu bergabung dengan koalisi perubahan. Sebenarnya bergabung dengan koalisi perubahan itu tergantung dari sikap Jokowi ke Erlangga Hartarto nantinya. Ketika kemudian Jokowi mengendorse Erlangga untuk menjadi cawapres dari kubu PDIP, dari kubunya Ganjar, mungkin Golkar bakal merapat ke sana. Tapi jika tidak digubris masalah itu, maka ada kemungkinan Golkar akan merapat ke barisan koalisi perubahan. Jadi Golkar inilah yang kemudian sangat fleksibel partainya. Golkar ini yang paling fleksibel lah saya lihat. Karena bisa bertemu dengan siapa saja dan bisa berada di kubu mana saja. Saya pikir Golkar seperti itu. Sama kayak beberapa pilpres tahun lalu lah. Golkar itu selalu mencari situasi yang menguntungkan. Saya pikir seperti itu. Ya, namanya juga politikan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar seperti ini kawan-kawan ya. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.